Kalau jaga dopak ini beda artinya. Kalau jaga dopak ini fungsinya untuk penangkal roh-roh jahat. Ya, jahat. Ya karena magic orang Batak itu dulu sangat kuat. Bisa dari tempat yang lain ke tempat kita bisa ditransfer dengan magic. Ya, jadi mesti dibuat dia punya penangkal supaya roh-roh yang dikirim tidak boleh masuk sama mereka. Ya, itulah fungsinya jaga dopak. Ya, kesalahan yang tidak bisa diampuni dengan raja. Misalnya? Ya, bila mana itu membunuh, memperkosa mata-mata musuh. Ya inilah yang dibuat raja hukumannya mesti hukum pancung, potong dia punya kepala. Oh, dulu masih berlaku hukum pancung ya Pak ya? Ya, eksekusi. Batu eksekusi yang Bapak sebutin tadi ya? Dan di sana tadi batu persidangan. Sidang di sana, eksekusi di sini. Ya, sesudah diserangkan di sana, si terdakwa dibawa ke sini. Ya, dibawa ke sini. Ya, nah, seperti itu. Hai, menjua-jua horas. Welcome back to my YouTube channel, Dea Karo, channel yang perkenalkan wisata di Indonesia. Saat ini kita sedang berada di Batu Kursi Persidangan yang berada di Huta Sialagan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Yuk! Sebelum kita lanjut, like, share, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Oke, siap? Laksanakan. Kali ini, Dea Karo akan ajak teman-teman ke salah satu situs rumah adat dan batu kursi Huta Sialagan yang berada di Desa Ambarita, Pulau Samosir loh. Dahulu, lokasi ini merupakan tempat Raja Sialagan mengadili para penjahat loh. Batu kursi ini dibangun kira-kira lebih dari 500 tahun yang lalu. Bagaimana cerita sejarahnya? Tonton terus video ini ya, check this out. Nah, ini kita lagi di Huta Sialagan nih. Kita sekarang lagi bersama dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Parasian Sitinjak. Bapak Parasian Sitinjak. Bapak sini selaku guide lokal pemandu wisata. Guide lokal pemandu wisata. Jadi kita pengen tahu nih sejarahnya tempat ini gitu ya, biar dijelasin sama Bapaknya. Kita mulai dari yang pertama, Pak. Ini kita pertama dari mana, Pak? Ya, saya terangkan dulu tentang rumah orang Bataknya. Iya, rumah orang Batak. Ya, jadi seperti inilah dulu bentuk rumah orang Batak dulu pada zaman dahulu kala. Tapi rumah ini diperkirakan ini 3 tingkat. 3 tingkat? Iya, dikira mulai dasar bawah. Oh, dari bawah? Di bawah. Oh, berarti bawah ini juga ada rumah ada fungsinya. ya? Enggak, di bawah dulu fungsinya tempat peliharaan mereka. Oh, peliharaan. Nah, jadi kalau misalnya warga punya peliharaan dibuat di bawah? Iya, di kolong rumah. Lantai yang kedua, tempat mereka tempat tinggal setiap hari. Tempat tinggal masyarakatnya habis hari ya, Pak? Iya. Lantai yang ketiga itu tempat penyimpanan barang-barang mereka. Penyimpanan barang, misalnya kayak gudangnya gitu, Pak ya? Oke. Jadi rumah orang Batak dulu yang aslinya tidak ada menggunakan paku sedikit pun. Oh, jadi dia sistemnya sistem pasak dan pakai kata. Iya. Ya dia di lubang dimasukkan seperti itu. Benar. Seperti itu. Tapi rumah yang sekarang ini sudah tidak orinya lagi, udah direnovasi. Ya, kalau dulu atapnya terbuat dari ijuk yang aslinya. Jadi ini udah rumah yang udah baru, udah terbuat dari kayu sirap. Dia punya atap, ya, seperti itu. Dan rumah orang Batak ini, dia punya ujungnya ini lebih tinggi sedikit ujung yang di belakang daripada yang di depan, ya. Lebih tinggi ujungnya di belakang dibanding depan. Yang itu dari depan. Maksudnya apa? Artinya haruslah dia punya generasinya harus melebihi daripada orang tuanya. Oh. Anaknya mesti lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya daripada orang tuanya. Oh, makanya orang Batak tuh berjuang sekali Pak ya menumbuhkan anaknya ya. Itulah filosofinya, ya, seperti itulah. Ya, oke. Dan rumah orang Batak ini kita lihat dia punya pintu sangat-sangat kecil. Betul. Ya, bukan orang Batak dulu, bukan orang kecil. Samanya seperti sekarang. Ya, tapi yang artinya kita memasuki ke dalam rumah kita mesti menunduk.
Oh, menunduk. Iya, menunduk supaya kita menghormati orang yang ada di dalam rumah. Di dalam. Berarti itu ada maknanya juga Pak. Ada maknanya ya. Kecilnya iya. ya. Yang kedua, setinggi-tinggi apapun jabatan dia, kalau dia masuk ke dalam rumah tetap dia menunduk atau yang dibilang itu singa-singa itu dulu kalau ada mempunyai rumah seperti itu, itulah dulu seperti udah orang-orang yang bisa berada lah atau orang yang mampu. Bener, iya. mampu gitu. Kalau mempunyai simbol seperti singa-singa, ya, singa-singa. Kalau jaga dupak ini beda artinya. Kalau jaga dupak ini fungsinya untuk penangkal roh-roh jahat. Ya, penangkal roh-roh jahat. Ya, karena magic orang Batak itu dulu kan sangat kuat. Bisa dari tempat yang lain ke tempat kita bisa ditransfer dengan magic. Gitu. Ya, jadi mesti dibuat dia punya penangkal supaya roh-roh yang dikirim tidak boleh masuk sama mereka. Ya, itulah fungsinya jaga dupak. Ya, jadi kalau cicak juga ada artinya Kakak ya. Cicak ini kalau bahasa Batak dibilang namanya itu boras pati. Boras pati. Ya, cicak ini bisa hidup di rumah yang mewah, di rumah yang sederhana, di rumah yang paling sederhana. Bahwa orang Batak itu bisa hidup di mana-mana. Di mana saja. Iya, hiduplah seperti cicak. Itulah dibuat perumpamaan. Ya. Kedua, Kakak, ya. Sejauh manapun orang Batak itu merantau, jangan lupa kepada dia punya orang tua. Dan jangan lupa ke kampung halamannya. Itulah dia punya fungsinya, ya. Oke, dan ada kita di sini Kak, dia punya ini namanya gorga. Ya, gorga. Ini yang garis ini. Iya, garis ini namanya gorga, ya. Gorga, ya. Jadi kalau gorga itu Kakak ya, kalau sama orang Batak itu banyak fungsinya. Dan gorga itu sebelumnya nggak sama motifnya. Ya. Jadi kalau tergantung dia punya keadaan orang tuanya. Kalau gorga yang rapat dia punya apanya? Garisnya rapat? Ya, garisnya ini termasuk orang yang sudah berada. Orang berada. Ya, nggak ada lagi di pikirannya yang kurang sama mereka. Ya. Kalau masih yang jarang-jarang itu, ya, jadi masih banyak yang tanggungan, masih ya. banyak pikirannya gitu. Ya. Dan jadi kalau itu dulu Kakak, kalau cara gorga itu dulunya mesti hasil dari pikiran kita. Oh gitu. Ya, jadi buat sendiri. Ya. Kalau sekarang udah beda Kakak. Kalau sekarang udah diukir, udah ditulis dulu baru diukir. Ya kalau dulu enggak. Dulu langsung sendiri dari hasil pikiran. Jadi tahu orang yang melihat gorga itu tahu sifat yang karakter yang mempunyai rumah. Oh gitu, ya. Dari garis-garis yang dibuatnya itu tahu. Berarti ini gorga yang seperti ini termasuk orang yang kaya, orang yang banyak hartanya, ya, orang keturunan datu, ya. Jadi tahu daripada dia punya motif gorganya, ya. Jadi gorga itu dulunya nggak sama, ya, seperti itu. Oke, itulah tentang rumah. Nah, Bapak, ini tadi penasaran nih, ada kursi, ada meja di sini, ada patung dan pohon besar. Ini maksudnya apa, Pak? Coba jelaskan. Ya, inilah yang dibilang namanya Kakak batu kursi. Batu kursi. Tempat musyawarah dan tempat memutuskan masalah-masalah. Jadi semua warga kampung ini di sini tempat memutuskan masalahnya. Iya, kalau di sini khususnya orang-orang petinggi Kakak. Petinggi. Jadi kalau masyarakat biasa menyaksikan di luar tempat ini. Di luar tempat. Ya. Jadi kesini hanya bisa petinggi berarti, iya. Pak ya. Nanti ini ada tempat masing-masing ya. Jadi yang saya bilang tadi ini, yang dibilang namanya batu kursi, tempat musyawarah dan tempat memutuskan masalah-masalah. Dulu bila mana ada orang yang bersalah di kawasan ini, dia ditangkap dibawa ke sini. Sebelum diadili Kakak ya, dia dulu dimasukkan dalam penjara. Ya, masukin ke tempat pemasungan. Ya, pemasungan. Iya. Nah, ini kayak penjara dulu ya, Pak ya. Nanti dapat hari yang ditentukan untuk memutuskan hukuman. Si terdakwa ini diangkatlah ke batu kursi yang paling kecil. Paling kecil. Ya, di sini tempat si terdakwa. Ya. Dan raja nanti ada duduk di sana. Raja ini kursi duduk, yang agak paling, tinggi, agak besar dan ada kegantengannya. Ya. Yang 5 kursi ini adalah tempat pengetua-pengetua kampung. Dan di sini adalah duduk spesial tempat Panglima Raja. Panglima Raja. Jadi di sini ada tempat dia punya datu, orang Batak bilang. Datu atau dukun. Ya, di sini. Dan di sini ada tempat saksi yang si terdakwa. Saksi terdakwanya. Ya. Dan di belakang mereka itu ada dia punya ulu balang. Ulu balang itu Kakak samalah seperti panglima, ya, atau penjaga raja. Ya. Jadi di sininya saya bilang tadi khususnya orang-orang petinggi. Ya, petinggi. Jadi kalau masyarakat biasa yang untuk menyaksikan Kakak di luar tempat ini. Di luar tempat ini. Oh, berarti penyaksinya harus di luar ini, nggak boleh masuk ke dalam. Tidak boleh masuk ke dalam, ya. Dan dulunya ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa diampuni dengan raja. Misalnya? Ya, bila mana itu membunuh, memperkosa mata-mata musuh. Ya, inilah yang dibuat raja hukumannya mesti hukum pancung, potong di kepala. Dulu masih berlaku hukum pancung ya, Pak ya. Ya. Sudah dapat hari yang ditentukan untuk memutuskan hukuman, si terdakwa diangkatlah ke sini. Ya, diangkat ke sini. Nanti si raja tanya di punya saksi. Betul. Ya, apa kesalahan sebenarnya? Bila mana dia itu mata-mata musuh, dia raja mata-mata musuh. Jadi kalau dia itu mata-mata musuh,
dia punya hukuman mesti ketak pancung, ya. Harus pancung kalau udah berat sekali berarti Pak ya? Iya, supaya masyarakat supaya tahu apa hukuman si terdakwa ini. Biar terlihat masyarakat sanksinya seperti ini dan jika melakukan transparan, ya. Nah, seperti itu. Tapi dulunya kakak, kalau sudah berani berbuat kejahatan seperti itu, dia punya ilmu atau kebal-kebal itu udah pasti ada, ya. Betul. Iya, karena orang Batak dulu kakak yang diperkuat dulu ilmu karena belum ada agama. Betul. Ya, ya. Tapi nanti untuk melemahkan atau menghilangkan ini kekebalan si terdakwa ini, nanti raja perintahkan datunya. Oh, itu guna datunya. Iya. Lihat dulu hari apa hari kelemahan dia. Iya, supaya dia punya kekebalan kakak supaya bisa dihilangkan semua. Ya. Semuanya. Ya, datang nanti seorang datu ini mengambil dia punya buku kakak ya. Kalau orang Batak bilang namanya buku Pustahalak-lak. Buku Pustahalak. Iya, Pustahalak-lak. Kalau kita orang Jawa bilang ini mirip seperti buku primbon atau buku mantra-mantra. Primbon seperti itu. Iya, nanti itu si datu nanti berdua minta petunjuk seperti patung yang ada di sana. Ya, seperti patung yang ada di sana. Tapi dulunya kakak, setiap mereka berdua mesti ditaruh sesajen tempat dia punya persembahannya. Ya, makanan-makanan khusus, makanan orang Batak yang dulu. Orang Batak dulu ya, dikasih sesajen dulu. Sesajen, ya. Baru nanti itu si datu mintanya. Ya, tolong tunjukkan di mana kekuatan dan kelemahan ini si terdakwa supaya dia punya kekebalannya supaya bisa saya hilangkan semua. Ya, nanti datunya ini nanti kakak masuk ke rasukan lah ya, masuk sama yang roh. Iya, nanti datang petunjuk sama dia. Nanti sesudah udah tahu di mana ini dia punya kelemahan ini si terdakwa ini kakak, baru si terdakwanya dibawa ke tempat eksekusi. Keluar semua kekebalan tadi baru dibawa ke eksekusi. Nanti di sana juga kak, nanti dilumpuhkan lagi kekebalannya menggunakan dengan tongkat raja. Ada lagi. Ya, tongkat, iya. Ya, dan disinilah tempat persidangannya dan di sanalah tempat eksekusi pemenggalannya. Inilah yang dibilang namanya batu tempat eksekusi. Batu eksekusi yang Bapak sebutin tadi ya. Dan di sana tadi batu persidangan. Sidang di sana, eksekusi di sini. Ya. Sesudah diserangkan di sana, si terdakwa dibawa ke sini. Ya, dibawa ke sini ya. Nah, seperti itu. Tapi sebelum saya terangkan dia punya eksekusi pemenggalannya kakak, saya terangkan dulu barang-barang yang ada di sini. Ini penasaran juga nih barang-barang apa nih Pak? Ya, jadi inilah tanggalan orang Batak kak, dia punya tanggalan. Oh, ini kalender orang Batak. Kalau bahasa Batak dibilang namanya parhalan. Parhalan untuk melihat hari yang baik, hari yang tidak baik dari sini, ya. Tapi tanggalan orang Batak ini kakak cuma 30 hari satu bulan. 30 hari satu bulan. Tidak ada 31 berarti Pak ya? Tidak ada 31, tidak ada 29. Semua 30 hari. Tapi kakak sama juga 12 bulan 1 tahun. Ya, iya, betul. Ya. Jadi kalau bahasa Batak itu kak bilang bulan itu sipaha. Sipaha sada, sipaha 2, sipaha 3, sipaha 4 sampai sipaha 10 2. Itulah bulan 12. Jadi kalau bulan itu bahasa Batak sipaha. Sipaha ya, seperti itu. Oke, jadi inilah kakak yang saya bilang tadi namanya buku Pustahalak-laknya. Ini aksara Bataknya. Ya, datunya tadi. Ya. Dan di sini dulu kakak buku obat-obatan, buku cimat-cimat. Cimat-cimat. Jadi dulunya kakak bila mana ada orang yang sakit, dulunya pergi sama datu lah buku. Berobat gitu ya. Berobat. Karena dulu belum ada dokter ya. Iya, kalau dulunya belum ada dokter seperti sekarang ya. Dari sinilah dibaca mantra-mantra. Ya, tapi itu dipandu dengan datunya. Dukunnya ya. Oke. Jadi inilah kakak yang dibilang namanya itu Tukok Tunggal Panaluan ya. Ya aslinya ini dulu kak ini bisa berkomunikasi dengan dia punya roh. Yang orinya ya. Dan ini pun tongkat ini dulu digunakan bila ada mereka itu ada merit ya. Kalau hujan datang hujan bisa dipindahkan ke yang lain. Ya, kalau ada party hujan bisa dipindahkan ke yang lain ya. Dan tongkat ini nanti kakak ini digunakan datunya dukunnya untuk melemahkan kekebalan si terdakwa tadi ya. Tadi si raja memutuskan hukuman si terdakwa bahwa si terdakwa itu mesti dieksekusi. Dia dibawalah dari sana tempat persidangan ke tempat eksekusinya, tapi dulunya sudah tangan diikat di belakang. Diikat ya. Dan sesudah di sini kakak ya, mata ditutup dengan kain ulos ya. Kain ulos dan dia punya posisi kakak lebih kurang adalah seperti ini. Ya, mata ditutup ya. Matanya ditutup. Matanya ditutup. Nanti sesudah itu kakak
di meja bundar yang ada di sini nanti disediakan makanan yang terakhir. Oh, makanan terakhir untuk si terdakwa ya. Tapi di dalam makanan ini kakak udah dicampur dengan ramuan-ramuan semua. Sesuai apa yang sudah diminta si Datuk petunjuk yang sudah diberikan sama dia untuk melemahkan kekebalan yang ada dalam tubuhnya ya. Tapi dia memakan makanan ini kakak, mata tertutup, tangan terikat, dia makan langsung pakai mulut seperti ini. Pakai mulut iya, makannya. karena dia ini kakak udah dianggap seperti binatang karena dia punya kesalahan berat gitu ya. Makanya penjaranya orang Batak itu selalu di kolong rumah dibuat karena apa? Karena dia itu udah disamakan seperti binatang. Binatang peliharaan gitu. Iya. Jadi siapapun kakak yang berbuat kesalahan yang tidak bisa diampuni dengan raja, itu udah disamakan binatang. Ya, binatang. Betul. Makanya perlakukan seperti ini tadi. Iya, seperti itu ya. Oke, nanti sesudah siap dia mau makan makanan ini, bila mana ada kain seperti saya ini, mesti dibuka dulu semua. Dibuka kakak. Mana tahu ada jimat-jimat ditaruh ke bagian tubuhnya. Dulu selalu seperti itu. Ada dipasang di mana iya, gitu. dipasang supatan, dipukul dan ditikam. Jadi dicek dulu kakak semua, baru nanti ini ditutuplah dengan kain ulos. Sesudah dicek semua, ditutup, baru diikatlah kuat-kuat. Dan kakinya kakak diikat dengan dia punya rotan, ya. Datanglah nanti panglima raja, nanti si terdakwa diangkat dan dilentangkanlah di sini. Ya, dilentangkanlah ke batu yang ada di sini. Di sinilah batu penyiksaan dan batu untuk melemahkan kekebalan, ya. Dan posisinya nanti lebih kurang adalah seperti ini, ya. Nah, posisinya. Dia terlentang. Ya, terlentang, ya, terlentang seperti ini, ya, seperti ini, ya. Baru nanti datang dia punya datuknya, dia punya dukunnya, mengambil tongkat ini, ya. Diambil tongkat ini, nanti ini kakak dibaca mantra-mantranya. Nanti ini baca mantra-mantranya, nanti ini dikelilingi sampai berapa kali dikelilingi, ya. Sudah dapat nanti titik kelemahannya, baru nanti tongkatnya ini kakak baru dipukullah ke bagian tubuhnya, ya. Dipukul dari atas sampai ke bawah, ya. Dia pukul kuat-kuat sampai dia menjerit, ya. Kalau dia sudah menjerit, dia punya ilmu atau kebal-kebalnya udah hilang, ya. Itu gunanya dipukul-pukul gitu Pak ya. Ya, tapi belum cukup seperti itu kak. Untuk memastikan, nanti diambillah pisau kecil seperti ini. Baru disayat dulu dia punya badan semua, ya. Disayat sampai mengeluarkan darah. Jadi kalau udah tubuhnya terbuka, darah, ternyata dia udah jadi manusia biasa lagi. Tidak ada lagi ini, ya, tidak ada kebal-kebalnya, ya. Tapi sebelum dieksekusi kak, tubuh yang disayatnya tadi disiram dengan air asam lagi, ya. Disiram dengan air asam. Sudah itu kakak, baru si terdakwanya diangkatlah ke tempat eksekusi pemenggalannya, ya. Di Dan sini disinilah tempat eksekusi pemenggalannya. Dan posisinya kakak lebih kurang adalah seperti ini, ya, seperti ini, ya. Datanglah nanti panglima raja mengambil pedang yang besar seperti ini, ya, dan mengucapkan kepada semua dia punya masyarakatnya, Horas, 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 dan masyarakatnya menyahut dengan Horas. Baru pedangnya ini kakak baru dipenggalkan ke lehernya. Baru dieksekusi. Ya, iya. Mesti sekali penggal, mesti pisahlah kepala dengan dia punya badan, ya. Nanti sesudah itu kakak, darah dengan kepala dibawalah ke meja bundar yang ada di sini. Ke sini, ya. Dia punya badannya tadi kakak, diangkatlah ke batu. Kembali ke batu penyiksaan yang ada di sini, ya. Nanti ini dia punya dadanya disobek, dibelah untuk mengambil hati dengan jantungnya. Hati sama jantung. Ini jantungnya. Dan ini nanti diangkat kakak. Digabungin sama kepalanya. Ya, nanti ini nggak digabung dengan kepala, ini nanti dipotong-potong kecil, dicampur dengan darahnya tadi. Ya, dikasihlah asam banyak-banyak dengan dia punya ramuan-ramuannya, ya. Dan inilah nanti kakak yang dipersembahkan sama panglima-panglima rajanya. Inilah dulu yang dimakan. Dimakan sama panglima-panglima. Iya, itulah yang dibilang dulunya orang Batak itu dulu makan orang. Seperti itulah dia punya storynya, ya. Tapi mereka makan ini kakak dengan tujuan, dan ini sekali untuk menambah kekebalan, menambah ilmu. Ya, itu mereka tujuan, ya. Tapi ini sisa kepala, ini kepala nanti digantungkan di gerbang pintu masuk. Pintu masuk. Ya, bahwa benar-benar eksekusi itu dilaksanakan, ya. Nanti sesudah itu baru ini kepala nanti dibuang, tapi badan sudah duluan dibuang. Itu tidak dikubur kakak. Tidak dikubur. Itulah hukuman orang yang bersalah, ya. Dan tempat pembuangannya itu pun kita tidak diperbolehkan melihat selama 7 hari 7 malam. Nanti bisa katanya rojahatnya kembali sama kita lagi. Dan itulah aturan raja, ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut sejarahnya kakak, terakhirnya dia punya eksekusi tidak berlaku lagi kira-kira tahun 1816, ya. Itu udah nggak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Ya, karena datanglah ke sini dia punya misionaris yang dari luar, tapi yang berhasil yang dari Jerman, yang dia punya nama Dr. Ludwig Nommensen. Inilah yang menyebarkan agama, dan lama-kelamaan ini dihilangkanlah semua
tinggal dia punya story-nya lah kakak sampai sekarang. Oh, Itulah sejarah yang ada di kampung ini ya. wow. Iya, tapi yang saya ceritakan ini kakak yang intinya. Intinya benar. Panjang nanti iya, tanya, kalau Pak, ya. dari dasarnya kita minta bisa nanti sampai 3 hari 3 malam. Belum tentu siap-siap ya. Belum tentu siap. Iya, Wah. itulah sejarah singkatnya yang ada di kampung ini. Wah, berarti ada penyiksaan dulu kalau yang Ya, masalah Pak ya. sekalian untuk mencoba kekebalannya kakak. Dia cek dulu Oke. kebal-kebalnya. Iya ya. benar-benar. Kalau kebal nggak mungkin bisa Ya, dipotong dipotong. Pak ya. Iya. Oke, wah itu sejarahnya amazing banget Pak, ini bener-bener sampai merinding dengernya tuh karena sampai dimakan. Iya, makanya ini tempat wisata kakak, tempat kunjungan wisata. Iya, Inilah orang- yang kami jual, tempat bener. ke Jangan tamu-tamu melupakan kita. juga Pak ya Iya. wisata apa budaya yang Budaya. dulu ada. Oke, itu tadi guys ya cerita tentang Batu Persidangan. Wah, amazing banget, sampai merinding bener dengarnya tuh. Ada yang dipotong, aduh amazing banget. Makasih Bapak ya Yuk, atas makasih. ceritanya. Ya, Ini thank you, bener-bener makasih. menambah pengetahuan. Nah, tadi guys, review kita mengenai Batu Kursi Persidangan. Gimana? Mengedukasi kan? Untuk kalian tahu gimana sejarah tempat ini. Jadi langsung aja ke sini ya kalau kalian datang ke Samosir. Dan untuk yang pengen tahu nih rekomendasi tempat wisata lainnya yang ada di Indonesia, boleh langsung kunjungi YouTube channel Dea ya. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe pastinya, tekan juga loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Dea. Makasih ya. Dadah. Horas. Nah, tadi guys, review kita mengenai Batu Kursi Persidangan yang ada di Huta Sialagan. Sialagan. Till I hear him say